Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apakah ramuan ini adalah pil tubuh dewa dan iblis? Xuyan bergumam sambil melihat resep ramuan itu. Namun ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Meskipun tidak ada masalah dengan resep obat ini, namun bahan untuk memurnikan pil ini membuat Xuyan sedikit terkejut. Karena bahan obat utama yang digunakan di dalamnya sebenarnya itu adalah seperti esensi darah yang juga mengalir di tubuhnya, yang merupakan darah dari dewa asli. Adapun efek dari obat mujarab ini untuk membiarkan si penggunanya memiliki kekuatan tubuh fisik yang kuat. Bagi mereka hanya memiliki tubuh yang fisik lebih lemah, jadi tidak perlu untuk menjelaskan efek obat mujarab ini. Tapi untuk Xiaoyan, tentu saja itu tidak ada gunanya. Bahan utama obat ini dimurnikan menggunakan darah dewa asli. Adapun bahan obat tambahan lainnya juga tidak jarang terjadi. Jadi akan lebih baik jika saya menyempurnakannya lagi, pikir Xiaoyan. Jelas dia tidak ingin lagi membuang waktu. Jadi Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obatnya, kemudian dia memulai menyempurnakan bahan obat. Tepat ketika nyala api Xiaoyan meledak, suhu seluruh puncak gunung juga meningkat tajam. Pada saat ini, Zhonggu dan yang lainnya juga sudah pergi. Meski begitu, mereka semua juga memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak akan jauh-jauh dari Xiaoyan. Karena meskipun binatang buas di tempat ini bukanlah sebuah ancaman. Karena jika dibandingkan dengan binatang buas ini, bagi mereka manusia jauh lebih menakutkan dari waktu ke waktu. Jadi saat suhu puncak gunung ini meningkat, mereka juga melihat ke arah tempat Xiaoyan berada. Kemudian mereka samar-samar bisa melihat ada nyala api di luar puncak gunung. Namun, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan, tapi mereka tidak ada yang berani mengeluh sepanjang waktu. Lagi pula, mereka tidak meragukan kekuatan Xiaoyan. Jadi, apapun yang mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tebak. Meskipun kenyataannya di penghalang beracun yang menuju istana Chen sama sekali tidak damai. Karena ketika mereka pertama kali masuk, mereka tidak memiliki perasaan yang kuat. Bagaimanapun selalu puncak gunung ini diselimuti oleh kabut beracun. Setelah perlahan memasuki tubuh manusia, maka efeknya akan juga tidak akan terbayangkan. Jadi dengan kabut beracun ini untuk pergi ke istana Chen juga tidak mudah, setidaknya untuk Xiaoyan. Jumlah racun yang masuk ke dalam tubuhnya juga akan 2 kali lipat dari orang biasa, karena kecepatan peredaran qi dan darah di tubuh dewa asli jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Sehingga penyebaran racun ini akan menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu singkat. Jika Xiaoyan tidak menyiapkan pil penawar racun terlebih dulu, setelah Xiaoyan menghadapi situasi apapun di dalamnya, ketika saatnya tiba, Xiaoyan juga akan membayar mahal. Oleh karena itu, untuk saat ini, Xiaoyan juga harus berhati-hati sebelum memasuki penghalang beracun. Pada saat ini, di sisi lain, ada beberapa sosok yang duduk bersila di istana Chen. Dan sosok-sosok ini memilih wajah berwarna biru dan ungu. Sepertinya semuanya telah terkena racun dan hanya satu sosok yang masih terlihat biasa saja. Bagaimanapun tidak aneh jika selain sosok ini dalam keadaan beracun. Adapun sosok yang tidak terpengaruh, dia tidak lain adalah Ningyo. Dan untuk sosok yang duduk bersila di samping Ningyo, salah satunya adalah Wen Qiang. Orang yang memimpin mereka, namun orang ini bukan seorang dosi, karena dia adalah salah satu orang kuat dari alam iblis semua orang suci. Dan kecuali Wen Qiang, semua sosok lainnya memiliki tanda budak di leher mereka. Tentu saja Ningyo tidak terkecuali. Berkat penghalang racun ini, sepertinya Tuan benar-benar membantu saya. Setidaknya sedikit lebih banyak racun yang ditambahkan ke dalamnya. Kemudian racun ini memasuki tubuh orang-orang ini. Ningyo bergumam dalam hatinya. Pada saat yang sama, Ningyo memandang Wen Qiang dengan dingin. Jelas dia merasa sangat menderita selama ini.
Oleh karena itu, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Hanya saja Neng Yo tidak bisa membunuh Wen Qiang secara langsung. Bagaimanapun, meskinya Wen Qiang telah diracuni, tapi itu tidak langsung berakibat fatal. Tapi sekarang, Neng Yo juga diam-diam meracuni mereka, sehingga mereka sepertinya berada dalam kondisi setengah sadar. Adapun situasi Istana Chen juga sangat sepi, meskipun sepertinya ada pertempuran besar di sini, sebelum Neng Yo dan yang lainnya datang. Karena saat ini Istana Chen belum pulih, bahkan penguasa istana juga belum dibangkitkan kembali. Hanya saja sepertinya hal itu tidak akan memakan waktu lama. Lagi pula waktu di tempat ini seperti dua titik dalam sebuah lingkaran, dan akan terus tumpang tindih hingga semuanya kembali ke awal lagi. Meskipun tempat ini mengandung keberuntungan, tapi jika saya ingin menerobos keabadian para dewa, saya khawatir saya harus menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan dari kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Hanya saja situasi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi sekarang sangat buruk. Saya pikir setelah saya datang ke dunia ini, ada hubungannya dengan dunia kuno Dewa Iblis Abadi itu sendiri. Tapi Neng Yo bergumam perlahan. Namun sebelum dia melanjutkan kata-katanya, dia memandang Wen Qiang dan yang lainnya. Bagaimanapun selain Wen Qiang, mereka budak dewa seperti Neng Yo. Saat ini, wajah mereka tampak seperti sedang berjuang. Adapun tanda budak di lehernya, sebenarnya Neng Yo sendiri sama sekali tidak takut. Dia bahkan dapat menggunakan cara ini untuk menghapus tanda perbudakan. Oleh karena itu, Neng Yo berdiri perlahan, kemudian dia menatap Wen Qiang dan yang lainnya dengan dingin. Namun ada sebuah kilatan cahaya di tangannya. Kemudian sebuah belati berwarna hijau muncul di tangannya. Tapi sebelum itu, Neng Yo juga dengan hati-hati melihat sekeliling lagi. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka, dia mengangkat tangannya dan melambaikan belati beracun di tangannya untuk menusuk ke arah jantung Wen Qiang. Namun, tepat ketika Neng Yo mengacungkan belatinya dan hendak menusuk jantung Wen Qiang, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depan Wen Qiang. Dan sebuah perisai cahaya muncul di depannya, menutupi sosok Wen Qiang di dalamnya. Karena meskipun Wen Qiang tidak sadarkan diri dengan mata tertutup, namun dia juga sangat waspada dan membuat persiapan perlindungan jauh sebelum dia diracuni, untuk menghindari situasi tak terduga. Sialan, saya tidak menyangka orang ini ternyata sangat berhati-hati, kata Neng Yo dengan terkejut. Bahkan wajahnya juga menjadi gelap. Saat ini lengan Neng Yo yang memegang belati hijau di tangannya juga sedikit bergetar. Jelas formasi pelindung yang dibentuk Wen Qiang masih memiliki beberapa trik. Tapi sekarang Neng Yo telah mengambil tindakan, jadi tentu saja Neng Yo tidak akan menyerah dengan mudah. Bagaimanapun mereka semua telah diracuni, jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Hanya saja orang-orang ini juga memiliki tanda budak termasuk Neng Yo. Begitu Wen Qiang terbunuh, maka semua budak dewa yang mengikutinya juga akan musnah. Tentu saja Neng Yo juga tidak terkecuali. Lagi pula, dia juga sudah menjadi budak, jadi tubuhnya juga dan menghancurkan diri. Tapi alasan mengapa Neng Yo berani melakukan ini, karena dia juga memiliki jantung biru di dalam tubuhnya. Jadi meskipun tubuhnya akan menghancurkan diri, tapi selama jantung biru tidak hancur, dia bisa membentuk tubuhnya kembali. Dan Neng Yo juga sangat yakin bahwa dia tidak akan terbunuh oleh kekuatan tanda budak ini. Teknik keempat Tianji, 1000 jalan Buddha dan segel iblis. Sambil berteriak, sidik jari tangan Neng Yo berubah dengan cepat. Kemudian patung Buddha dengan aura iblis yang kuat tiba-tiba mengembun di atas kepalanya. Segera patung itu meluncur ke bawah dengan cepat. Tepat ketika angin kencang menyapu ke bawah itu, menyebabkan beberapa sosok lain yang duduk di sebelah Wen Qiang tiba-tiba membuka matanya. Hanya saja mata mereka sudah berwarna merah. Bagaimanapun mereka semua telah diracuni. Apa yang sedang Anda lakukan? Mungkinkah Anda ingin membunuh tua Wen Qiang? Setelah beberapa orang membuka mata mereka, melihat Neng Yo mengambil tindakan,
Meskipun mereka juga diracuni, mereka juga masih berdiri dan ingin menghentikan Nengyo. Tapi mata Nengyo tetap acuh tak acuh, karena selain Wen Qiang yang bisa menahannya dengan tanda Buddha. Oleh karena itu, orang-orang ini sama sekali tidak dianggap serius oleh Nengyo. Karena orang yang terkuat di antara mereka hanyalah langkah ketujuh ke Abadan Kaisar. Jadi siapa yang bisa menjadi lawan Nengyo? Jadi saat ini, segel Buddha dan iblis sepanjang 1000 kaki telah meraung. Beberapa orang yang diracuni juga tidak berani melawan. Bahkan saat serangan ganas itu menyapu dengan ganas, para Buddha dewa juga terbang menjauh. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan Wen Qiang. Tuar! Saat ini, Wen Qiang yang telah diselimuti oleh formasi pelindung telah menjadi sasaran serangan Nengyo secara langsung. Jadi saat kedua kekuatan itu bertabrakan, tiba-tiba mengeluarkan suara yang menggemparkan karena formasi pelindung Wen Qiang juga sangat keras. Melihat itu, Nengyo juga sedikit mengernyit. Jelas dia juga takut situasinya akan berubah jika terlambat begitu segelnya terlepas. Segera ujung jari Nengyo melintasi alisnya, kemudian sebuah retakan muncul. Setelah retakan itu tiba-tiba terbuka, Nengyo berteriak keras. Sinar kematian! Jelas, Nengyo juga tidak ingin menahan diri saat ini. Bagaimanapun dia ingin membunuh Wen Qiang secepat mungkin untuk memastikannya. Meskipun tubuh fisiknya sendiri akan hancur, dia juga harus bisa pulih sebelum penguasa istana Chen dibangkitkan kembali. Oleh karena itu, sebelum Nengyo mengambil tindakan, dia juga telah menempatkan batasan di sekelilingnya dan meninggalkan racun untuk lebih memastikan bahwa saat dia terluka parah, tidak akan dilawan yang mendekatinya. Tuar! Sebuah suara ledakan segera terdengar dari formasi pertahanan Wen Qiang. Bagaimanapun, formasi pertahanan tersebut tidak mampu menahan serangan Nengyo yang berada di langkah ke-9 ke Abadan Kaisar. Sehingga formasi pertahanan itu tiba-tiba itu hancur. Tapi saat ini akhirnya Wen Qiang membuka matanya dan berteriak. Nengyo, apakah Anda ingin memberontak? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.